hikmah dari Imam Al-Ghazali, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Siapapun orangnya yang bertasawuf, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai amal-amal ibadah, ritual-ritual keagamaan, walam yatafaqqah, tapi tidak didasari dengan ilmu. Tidak didasari dengan ilmu. Syukur melok. Syukur melok dok. Orang Madura norok buntek. Norok buntek. Beda orang Madura. Di mana? Ada. Kapi. Norok buntek. Ya. Kalau cuma norok buntek ya, tasawuf ikut-ikutan, amaliyah ibadah ikut-ikutan toh, tanpa didasari fikih, faqad tazandaq. Sungguh dia sedang menuju jalan menjadi orang zindiq. Orang zindiq itu orang yang tersesat dalam beragama. Baris berikutnya, waman tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Dan siapapun orangnya yang pintar fikih, ngaji fikihnya luar biasa, ilmu syariatnya luar biasa, ilmu agamanya wis katam, walam yatasawwaf, tapi tidak tasawuf, tidak beramal ibadah, tidak mensucikan dirinya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, ilmu tok pinter-pinteran tapi malas ibadah. Faqad tafassaq, sungguh dia sedang menempuh jalan menjadi orang fasik. Orang fasik itu dia akan menjual agamanya demi keuntungan duniawinya. Wa man yabi' ajilan fi ajilihi yabin lahul ghubnu fi bai'in wa fi salami. Anu itu apa? Budah ya. Budah Al-Imam Al-Busri, wa man yabi' lahu ajilan bi ajilihi yabin lahul ghubnu fi bai'in wa fi salami. Artinya memang ada wa man yabi' ajilan bi ajili. Siapa yang menjual gitu ya, siapa yang menjual akhiratnya dengan ditukar dunia gitu ya, akumuni, islami, qur'ani, hadithe, sholawate dijual supaya dapat keuntungan duniawi. Itu Imam Busiri sudah memperingatkan ya, wamanya bi ajilan bi ajli yajid lahul ghubnu. Kelak dia akan menemui kerugian, rugi getun fi bai'in wa fi salami, atas apa yang dia lakukan. Ini waman tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Gitu ya. Kemudian yang betul bagaimana? Waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Siapa yang mengumpulkan keduanya, yo tasawuf, yo fikih, yo ngaji, yo ngamal, yo sholawat, yo ta'lim, harus dikumpulkan keduanya. Faqad tahaqqaq, dia sedang menuju jalan menuju hakikat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau dalam syairan Gus Dur niku, yo para kanca priya wanita aja mung ngaji syariat bloko, gur pinter dongeng nulis lan maca, tembe burine bakal sengsara, tembe burine bakal
sangsara. Pinter antok, pinter ngaji, pinter nulis, pinter dalil, pinter cerita. Memangnya ini lomba pidato. Bakal sengsara, bakal. Oke, kalau urutan yang lebih ringan lagi, lebih mudah, ada syariah, ada tariqah, ada haqiqah. Syariat, tariqat, haqiqah atau ma'rifat, hakikat. Oke. Wah, ini proses, betul. Proses, tidak semudah teori yang disampaikan pada malam hari ini. Terus terang Habib baca kok dubur ini ya. Karya Syekh Al-Habib Umar Idrus bin Umar Al-Habsyi, Iqad Jawahir Lu'lu'iyah, untayan mutiara yang berharga. Yang beliau sampaikan adalah amaliyah salafus saleh, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka menjalin kehidupan. Tetapi kok waduh, kok dur ya, gitu ya, kok dur sekali, kok tinggi sekali gitu ya. Saya baca itu kok wah, ini benar-benar ittiba bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya fil aqwali wal af'ali wal ahwal. Kalimat beliau begitu ya. Mereka tariqah itu, tarekat itu ya. Tarekat itu adalah al-ittiba bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti tradisi, kebiasaan, kehidupan, gaya hidup Rasulullah. Bagaimana fil af'ali, dalam perbuatan beliau, wal aqwal, dan perkataan beliau, kemudian wal ahwal. Baik, kira ahwal itu artinya keadaan bagaimana? Keadaan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hati Rasulullah itu seperti apa sih? Jiwanya Rasulullah itu seperti apa sih? Kalau kita ke situ, dulu deh. Kalau kita pengen ke situ, wah, ahwal ini yang repot. Ahwal, keadaan jiwa, kejiwaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kejiwaan itu, hati itu, jiwa itu yang akan berpengaruh dengan perkataan dan perbuatan. Kalau hati dan jiwanya baik, insya Allah toto kromo laku lisane baik. Nek hati dan jiwanya tewur, ya berarti yang luar ikut tewur, kira-kira begitu ya. Bahasa kitab yang beliau sampaikan, aduh, ini tinggi sekali. Habib berusaha memilihkan kata yang lebih mudah untuk kita pahami. Baik, contoh mawon nggih. Insya Allah kita semua orang yang beriman. Beriman nggih. Itu level syariat ini, iman. Untuk tiang iman. Tinggal iman itu dibuktikan dengan tarekat. Bagaimana secara orang beriman, Pak, Bu? Al-imanu al-i'tiqad atau tasdiqun bil qalbi. Iman itu meyakini dan membenarkan dengan hati. Kemudian wal iqraru bil lisan, dibuktikan dengan lisan. Wal amalu bil jawarih awil arkan, kemudian dipraktekkan dengan amal perbuatan dan panca indera. Iman di dalam hati, keyakinan di dalam hati. Bahasanya sulit, ya sudah, tak permudah lagi. Panggilan hati dan panggilan jiwa. Sebagian dari kita senengane ngopi kalau pagi hari. Kenapa? Sudah panggilan jiwa kudu ngopi. Kalau tidak ngopi, pusing.
sebagian dari kita kalau ndak maulidan, ndak sholawatan, ndak enak. Kenapa begitu? Kulina, panggilan hati dan jiwa. Kenapa? Kalau sudah datang maulid, sudah sholawat, hati dan jiwanya tuh ayam dan lancar. Nonton gak? Itu namanya beriman kepada sholawat, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada maulid. Tasdiqun bil qalbi. Hatimu itu lo mengimani sholawat, jiwamu itu lo mengimani dengan sholawat dan maulid. Maka itu tasdiqun bil qalbi. Maulid itu jadi panggilan jiwamu. Sholawatan itu panggilan jiwamu. Kalau disuruh terangkan, ya apa? Sekarang wis pokoknya cinta Nabi biasa. Yang dikatakan mungkin cinta Nabi, itu saja. Bapak udah ndak udah, sehat ndak sehat, gerges ndak gerges, pokok kalau sudah maulid ya Allah ayam antar. Itu at-tasdiqun bil qalbi. Hatimu, panggilan hatimu untuk salawat dan maulid. Kemudian panggilan hati itu kan itu al-iqrabul bil lisan. Engkau ikrarkan dengan lisan. Oh, kalau hadir maulid lisannya ikut baca, seneng ndak karu-karuan. Kalau sudah maulidan bareng-bareng itu tenang luar biasa. Kalau sudah lisan itu membaca salawat, membaca dzikir, membaca qasidah, semua gundah gulana hilang dari hati dan jiwa. Utang wali. Oke, itu contoh. Artinya itu contoh bahwa kita merasakan gitu ya, titik-titik cahaya iman itu ada dan kita bisa rasakan. Dan itu bagian dari thariqah. Thariqah lah macam-macam, nggih sholawatan, nggih dibaan, nggih maulidan, nggih qiyamul lail, nggih tahajud, nggih salat tasbih, lah ngoten ta? Nggih salat tasbih, salat napa namanya? Nggih ziarah, ngoten ta? Nggih tahlilan, nggih manakipan, itu adalah amaliyah-amaliyah dalam tasawuf yang kita sudah rasakan dalam amaliyah thariqah tasawuf itu maulid. Oke, berarti kita ada iman dan kita ada tasawuf. Ada titik cahaya itu ada, tetapi yo butuh waktu untuk sempurna. Butuh proses. Syariatnya kudu terus belajar. Syariatnya kudu terus belajar. Kenapa? Apakah kita merasakan hal yang sama dengan sholat? Sembayang? Sholat apa mboten? Sholat. Lapa jenengan sembayang? Saya kalau tidak sembayang itu sumpek hatiku. Saya kalau tidak nang masjid, tidak nang musola, gundah gulana rasanya. Kalau sampai kelewatan sholat itu getun, hatiku getun. Maka kalau saya kalau maulid semangat, kalau kelewatan itu getun. Tapi kalau sembahyang biasa-biasa saja. Sholat nggih alhamdulillah, jamaah alhamdulillah, kelewatan subuh kawanan nggih biasa. Masalah. Berarti loh, salah. Berarti keimanan kita masih parsial. Ada yang keliru, ada yang salah, dan jangan terlena. Yaitulah fungsinya taklim seperti ini, menyadarkan gitu loh. Maulidnya luar biasa, sholatnya ketinggalan kok biasa saja. Gak ada sesuatu pada diri dan jiwamu. Ada yang salah dengan hatimu, ada yang salah dengan jiwamu. Kuasai nafsu lawamah. Ya, ini kelasnya masih kelas itu ya, nafsu lawamah, nafsu lawamah. Berarti ini kelasnya waduh. Maka saya sampaikan yang ada di kitab ini kok dubur banget. Nafsu lawamah kan ya yang beliau sampaikan kebaikan, yang mengajarkan kebaikan, tapi di Oke, ulangi lagi ya. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Kita level syariat, tarekat, ma'rifat dan hakikatnya ini perlu proses, dan proses itu harus proses belajar ngaji kemudian dilanjutkan dengan amal. Kembali kepada iman kita. Pertama iman dulu ya. Imani dengan hati bahwa sholat itu wajib. Imani dengan hati sholawat kepada Nabi Muhammad juga wajib dan mulia. Imani kepada hati bahwa puasa Ramadan itu wajib. Segala amal ibadah yang Allah perintahkan itu
wajib at-tasdiqu bil qalbi, jadikan segala kewajiban Allah kepada kita sebagai panggilan hati dan panggilan jiwa. Kalau sudah sembahyang ketun nyesel sekali. Kalau puasa Ramadan tidak dilaksanakan sebaik mungkin ketun nyesel sekali. Jadikan ibadah-ibadah fardu itu adalah tasdiqun bil qalbi, panggilan hati dan panggilan jiwa. Kalau belum level seperti itu bagaimana? Tadi bilang kulinokan. Karena tresno jalaran solo kulino. Dulu ndak kenal salawatan, dulu ndak kenal maulid, dulu ndak kenal simtuduar, kemudian dikulinakan itu, dibiasakan itu sampai akhirnya merasa. Begitu pula dengan ibadah apapun yang belum terasa dalam hati. Nah itu tadi. Biasakan, harus terkulina, harus terbiasa. Karena tresno jalaran soko kulino. Tresno jalaran soko kulino. Gelibet di musola enggak apa-apa. Gelibet di masjid, gelibet di musola, gelibet di majelis taklim, senantiasa terbaca. Harapannya adalah itu semua menjadi panggilan jiwa. Jadi urusan ibadah, urusan Allah Ta'ala, urusan Rasulullah, urusan kehidupan akhirat itu panggilan jiwa yang kalau luput ketun nyesel. Jangan sebaliknya, urusan dunia makelarannya luput ketun. Nah, kira-kira Bapak kasih Rasulullah. Nah, itu contoh. Berarti panggilan jiwanya masih urusan dunia. Ini Habib kesulitan, kesulitan menyampaikan yang beliau tuliskan dalam kitab-kitab. Terus terang saja sulit menyampaikan apa yang beliau rasa dan tuliskan dalam kitab-kitab salafus saleh. Tapi yang Habib bisa sampaikan bahwa kita biasakan yang fardu-fardu, yang wajib-wajib, amal ibadah perintah level syariat itu loh, itu adalah bagian dari panggilan hati dan panggilan jiwa kita. Supaya sampai level itu ya dibiasakan, diistiqomahkan, dikulinokan itu tadi. Setelah itu terbiasa kulino menjadi panggilan jiwa kita, maka itu masuk naik sedikit ke level thariqah. Cara mereka salafun saleh, cara para ulama, cara para imam, cara para madhab, bagaimana mereka melakukan amal ibadah tersebut. Ya mau tidak mau ini harus sinau, harus taklim, harus belajar. Harus belajar baru sampai ma'rifatullah, baru sampai hakikatnya itu tinggi sekali, tidak mudah, sulit. Mohon maaf, ini Habib sampaikan penutup terakhir. Kita bisa membaca simtudurar, kita bisa baca terjemahannya, tapi saya yakin sekali sulit memahami maksudnya. Sifatnya Nabi. Kita bisa membaca, kita bisa bersenandung dengan qasidah. Monggo silahkan Anda baca terjemahannya, silahkan. Tapi tidak akan bisa difahami semudah itu. Kenapa? Karena mereka saking dure itu, mereka itu menuliskan dengan kata-kata apa yang dirasakan dan dilihat oleh mata hati mereka. Sedangkan kita masih melihat dengan mata kepala, belum melihat mata hati. Yang para salafus saleh, para sufi tuliskan itu adalah pengalaman spiritual, bahasa gampangnya pengalaman spiritual, ahwal gitu ya, kondisi kejiwaan mereka, dan yang dilihat dengan mata hati, mata batin mereka. Basiratun munirah, basirah yang bercahaya. Lalu basiratun munirah,
basirah, yang diberikan cahaya. Mereka berusaha menyampaikan kepada kita biar kita ikut jalan mereka. Ini loh torekotnya, ini loh torikohnya, ini jalannya. Tetapi kita masih membaca dengan mata dan membaca dengan akal pikiran. Kenapa tidak membaca dengan hati? Karena hatinya tertutup dengan surauan. Dunia beda. Karena hatinya masih tertutup dengan dunia. biar ya biar. Baik, lantas bagaimana? Ya walaupun mata hati kita belum terbuka, dengan membaca kitab-kitab beliau, harapannya yang terbaca dengan mata kita, yang terdengar dengan lisan kita, yang terlantun dengan lisan kita, semoga juga akan meresap dan menyinari hati dan Amin. Kan mendapat futuh jadinya. itu namanya futuh. Warathahullah ilman malam ya'lam, itu futuh. Itulah futuh. Ini yang Habib sampaikan. Kedudukan ya tinggi ya. Masih tinggi Ya ya. harus ada Bapak. Harus naik level ya, dikit. ya, itu Sekali yang harus sekali kita ya, tuju ya itu. Yang tujuh itu, tapi ternyata untuk nerangkan ini susah ini. Nerangkannya aja susah. Lantas bagaimana? Ya sudah. Satu, memang harus syariat, harus belajar. Kemudian torekoh cara. Satu, harus belajar. Kemudian harus torekoh. Yang dapat kita lakukan ya belajar. Kemudian ya kita jalani saja. Kita jalani saja apa yang menjadi tradisi seperti. Tapi minimal alhamdulillah, ketika sudah ada panggilan jiwa untuk sholawat, panggilan jiwa untuk maulid, itu adalah bagian dari iman. Insya Allah Habib akan berusaha menyampaikan ya level selanjutnya, jalan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Pangapunten, niki temanya tasawuf banget ya. Niki temanya tasawuf banget. Temanya tasawuf banget. Tidak mudah tapi insya Allah jadi barok. Pangapunten ingkang kathah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.